Hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini kita langsung aja mau nyobain gocok. Gocok. Gorengan kocok. Kocok. Ini rekomendasi dari netizen yang ngasih tahu kita kalau ternyata ini snacknya Atta dan Aurel. Jadi kita udah pesen Ini tuh dari mana dikirimnya? Bandung. Agak jauh ya, say. Dikirimnya 3 hari atau 4 hari gitu nyampe. Pokoknya ini baru nyampe banget semalam. Terus langsung digoreng. Langsung gue goreng Dari order Pagi pokoknya. ini. pagi ini. Soalnya nyampainya kan hari apa namanya? Hari semalam. Terus gue mikirnya tadi pagi ini ya udahlah, terus gue mikirnya dia juga udah 4 hari di jalan. Oh, paham. Kayak Jadi ya udah pasti kuat gitu. Iya, ya, terus tapi kayak ternyata Jadi gini, pas dibuka, aduh aromanya kurang sedap lagi guys. Pas digoreng, dimakan, wah udah nggak bisa guys. udah lengket gitu loh guys, kebayang kan? Berarti- Udah lengket. Berarti kesimpulannya kalau emang udah 4 hari udah nggak kuat ya? Kayak menurut gue ya, soalnya kita Dari nih pengalaman kita. ya ini ngirimnya tuh dari tadinya waktu kan gue nggak tahu ini tuh apa. Gue pikir itu karena packaging kayak gini dia kuah. Terus gue bilang kayak, Iya. oh aduh. hujan-hujan kayak gini pas banget makan kuah-kuah. iya, gue kira Ternyata juga gorengan. ini tuh dari Kenapa juga tanggal gorengan ya? ini gue pesen tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 4 hari bener di jalan. Iya. Di jalan 4 hari. Ini tanggal 20 hari ini ya? Ya. 21. 21. 21. 5 hari berarti. Berarti 5 hari. Oke. Berarti lama di jalan juga bisa jadi ya. Iya. Kita nggak tahu basinya di mana ya guys ya. Nah, jadi kita tuh punya 4 varian snack. Iya, ada cipuk. Cipuk, cimol, cireng, cibas. Kayak otak-otak sebenarnya. Dia Tapi maaf kotak-kotak banget ya? kita nggak review yang itu karena Iya. tidak bisa kita review. Terus yang mau kita makan yang apa ya? Cimol dulu nggak sih? Cimol. Boleh. Jadi itu ada setiap Rasa, varian. ya. Aku beli 2 rasa dan Dua memang rasa. cuma 2 rasa ya. Iya. Ada jagung bakar dan Sama ada balado. Ini yang gue pegang jagung bakar. Yang ini yang aku pegang balado. Oke. Cimol balado, gasken. Gaskan ya. Ini pas udah dikocok ya guys. Iya. Kok masih crunchy? Tapi enak tau. Oh, iya. Kok masih crunchy ya? Kalau aku yang balado. Lo tau gak? Ini digoreng paling pertama loh. Oh, ini jagung bakar. Jujur enak. Cobain Bim. Cobain balado dulu ya guys. Ya, Enak. enak ya. Enak. Enak. Dia Enak. dalamnya ada kejunya bener gak sih? Gak tahu. Gue ngerasa ada sedikit keju. Gak ada apa kan? Yang jagung bakar juga enak sih. Enak kan balado Gue kayaknya. bisa nyobain. Kan lo bilang enakan ini. Oh iya, gue lebih suka ini, cobain ini dong. Yang jagung bakar rasanya kayak snack jagung bakar. Iya. Kayak ciki gitu ya. Enak. Tapi kalau pedes enakan ya. Tapi pedesnya tuh nggak yang pedes nampol gitu ya. Tapi menurut gue dua-duanya pedes ya. Ya. Next. Ini cipuk jagung bakar Cireng kerupuk. sama Nih, cipuk balado. Desti yang balado. balado. Yang balado ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih crunchy banget lagi. Enak banget. Kalau gue yang jagung bakar. Oranye lebih oren. Iya, bumbunya sebenarnya sama aja ya, sama yang kita coba tadi. Gue lebih suka ini daripada cimol. Cilok. Apa sih lo? Cimol. Cimol. Enak yang ini baladonya lebih pedes. Oh ya. Yang ini pedes nih baladonya. Suka. Nih, yang cipuk. Rasa adonan acinya tuh. Kayak ada daun-daunan, rasa daun-daunan kayak Ya, rasa. sama kayak cireng rujak yang beredar di pasaran. Betul. Ya. Jadi kayak acinya tuh aroma aci goreng itu mantep. Overall bumbunya tuh mereka sama kan, minyak bawang, terus bumbu utama sama cabai bubuk. Jadi yang beda tuh cuma di bumbu utamanya aja. Sama sih, saya juga lebih suka cipuknya nih sejauh ini. Kayak lebih crunchy Nih, gimana gitu ya. Cireng. Lo kan ini balado dari tadi nih. Nih, cireng. Oh, ini cireng doang. Ya. Balado. Mantap deh. Bikin sabar. Ini enak banget tadi. Oh ya. Aduh. Tapi enakan itu cipuk. Gue ya. Gue jagung bakar. Dia kayak karage gitu ya. Ada aci. Oh, ada satu yang saya pengen bahas tadi. Apa? Dulu gue belum nyobain ini. Ini cipuknya kesini lagi cipuk. Gue lebih suka cipuk. Gue juga. Cipuk, cireng, cimol. Cipuk, cimol, cireng. Kalau gue. Oh, lo suka cimol daripada ini? Ya. Gue suka ini nih.
Berarti lo kayak gua, Cipuk Cimol Cireng. Cipuk Cireng Cimol. Gue ini, terus yang Oh, kerupuk. Oh. gak usah sama-sama. Gue ini baru yang kita makan ini nih yang kayak karage. Nih Cipuk nih. Harusnya sih kalau si tadi Cibas itu ada pasti enak banget. Ya. Tadi waktu gue lihat pun bentuknya tuh bagus, nggak yang Iya. kan potongannya gede-gede. Iya. Bagus. Oh, itu kan gue jadi keinget tuh ngomong itu. Hmm. Jadi menurut gua, ini kan gorengan kocok namanya kan. Hmm. Otomatis harus dikocok kan. Hmm. Otomatis kalau misalnya kayak kita mau ngonten gitu harus tempat aslinya gitu kan. Hmm. Kalau di rumah mungkin bisa pakai wadah yang lebih gede gitu. Tupperware, kamu Tupperware kan? Iya. Jadi intinya yang ada di kemasan itu ketika digoreng udah overload kalau di sini. Buyar. Ini tuh gue kurangin. Jadi tumpah-tumpah. Bakal tumpah-tumpah dan nggak bisa dikocok. Karena penuh. Iya. Jadi banyak ya dapetnya Banyak. satu porsinya. Jadi kan gue kocoknya tuh kayak gue tutup gini udah ngefit. Jadi susah ya Susah. diaduk dikocoknya. Kalau gue taruh semuanya nggak bisa ditutup. Terus Iya. otomatis nggak bisa dikocok. Apa mungkin harusnya kalau kita sebagai content creator ngocok di tempat lain terus dituangin ke sini kali ya? Harusnya gitu. Mungkin. Mungkin. Jadi gue menjaga keautentikannya aja sih. Iya. Tapi enak banget guys, jujur untuk adonan si acinya dan lain-lainnya tuh enak menurut gue. Ya buat Kalau ngambil-ngambil. misalnya, Cocok. ya. Kalau misalnya ada apa namanya bumbu yang lebih pedas lagi nampol. Iya. Kayak bumbu basreng daun jeruk itu loh yang pedas setuju. banget, mantep banget pasti. Dan semoga Sun kita bisa nyobain si itu ya, yang Cibas. Kalian tau gak? Apa? Yang lagi nih soal gue banyak banget orang yang ngelipat itu loh. Yang selebgram atau apa gitu yang dicekal. Tau gak sih? Gara-gara Dia umroh, dia sebenarnya trans. Dia Trans? umroh, transgender. oh Oh, Tau gak? enggak. Jadi dia transgender terus dia umroh Heeh. pakai baju kalau harusnya kan dia pakai apa ya mahram ya. Tapi dia kalau yang cowok baju ihram. Rom, Tapi intinya yang bener-bener aja lah guys. kalau udah tahu salah guys. Kalau misalnya agama nggak bisa dimainin sih. Betul. Menjadi kayak pelecehan agama ya. Penistaan. Kalau gue justru lagi ngikutin kasus yang di X. Jadi gue baca di X dan gue agak shock. Mungkin karena ini gak terjadi di gue, jadi gue cukup shock. Ternyata banyak ya orang minjemin rumah. Nggak tahu gue. Jadi intinya yang upload ini ngomong kayak gini guys. Jangan pernah lo pinjemin rumah ke siapapun, entah itu saudara lo ataupun sahabat lo. Karena nagihnya bakal susah. Jadi dia seakan-akan kayak rumah dia sendiri ya. Iya, dan gue langsung kayak shock gitu karena ada ya orang minjemin rumah gitu. Rumah bejir. Mungkin gini kali dia rumahnya udah banyak banget. Ya udah pakai aja deh misalkan nih. Iya. Kayak gue gue tinggal di Padang, terus tiba-tiba lo ada kerjaan di Padang, Iya. pindah, terus kayak, jadi dia tuh pakai aja rumah gue yang di Padang, kosong kok, nggak ada yang nempatin. Itu relate. Terus begitu mau dibalikin nggak bisa karena ya Nyaman. misalnya gue udah kayak nggak bisa dude, gue belum dapet tempat tinggal nih, terus lo jadi kesulitan sendiri ngusir gue. Iya benar. Tapi itu relate di temen gue juga, di lingkungan gue juga ada tiga keluarga yang kayak gitu. Oh iya. Yang dua nyangkut, yang satu enggak, yang satu nurut. Oh pindah maksudnya. Jadi yang dua itu udah berangsur-angsur belasan tahun. Jadi pas disuruh pindah ya kayak gitu. Pas disuruh pindah dia nggak mau. Ya tadi Desi bilang, jadi yang disuruh pindahnya yang dipinjeminnya Lebih galak. sulit, kayak mesti nyari rumah lagi, sementara dananya belum ada mungkin. Tapi itu nggak cepet kan, butuh nabung lagi buat nyari rumah. Yang satu masih bisa lebih nurut, kayak enggak, ini rumahnya udah mau saya jual gitu. Ya udah dia cabut. Jadi kalau yang di kasus di Twitter ini dia bilang, jadi itu tuh sahabat nyokapnya kalau nggak salah. Aduh, ngasih ke sahabat lagi. Iya, jadi udah gitu ini rumah tuh emang dipersiapkan buat anaknya. Oke. Terus tiba-tiba anaknya gede dong, dia butuh Nikah. rumah itu. Terus Tapi yang mau minta rumah itu malah galakan yang sahabat nyokapnya iya. Apa gitu loh. gimana? Terus gue nggak tahu sih isi chatnya tuh gimana, tapi intinya susah deh buat ngebalikin rumah itu gitu. Bahkan sampai misalnya tuh taruhlah rumahnya tuh di Alam Sutra, tuh anak mau ke Alam Sutra malah nginep di tempat lain gara-gara dia nggak bisa nginep di rumah itu, kayak Sebel banget. nah gue tuh yang nggak habis pikir adalah pertama, ada ya orang baik banget minjemin rumah. Kedua, kok ada juga orang yang jahat banget, lo udah dikasih pinjem rumah tapi lo malah kayak gitu, nggak tahu diri. Dan kalau misalnya tadi gue baca kasus di Twitter terus dia bilang relate sampai ada 3 kasus, sumpah kayak ya berarti banyak yang kayak gitu loh. Dan gue nggak habis pikir kok ada orang sejahat itu ya. gue kalau jadi anaknya yang ada di Twitter, gue kasusin sih. Gue baru inget, Apa? kakek gue pun gitu. Oh iya. Jadi kan waktu itu pas kita ke Bandung tuh kan nggak sempet ke rumah nenek gue. Iya. Nah, jadi rumah nenek gue itu sebelahnya ada tanah kosong, ada bangunan kecil.
Sebenarnya itu akses masuk ke rumah nenek gue tadinya. Cuman dibangun rumah, abis itu dipinjemin ke mantan karyawan dulu kerja sama kakek gue. Pas kakek gue nggak ada, dia memberontak. Kayak dia dia nganggep itu udah dikasih ke dia. Terus dia jadi mempertahankan, jadi defensif lah dari keluarga gua. Sampai akhirnya perang dingin sampai gua gitu udah gede sih, udah ngerti gitu. Kayak perang dingin, kayak misalnya kirim-kiriman surat pakai tulisan tangan tapi warna merah gitu. Jujur nggak tau, malu banget. Makanya. Sumpah, gua nggak ngerti apa yang di pikiran dia. Cuman dia emang satu keluarga tuh bener-bener ketutup banget. Dari gua kecil sampai gua gede sekarang gua nggak tahu bentuk mukanya. Karena emang setertutup itu. Tapi ya cerita itu gitu. Tapi harus dicari tahu kakek lo nu beneran minjemin atau memang ngasih. Itu yang sulit. Mungkin gue nggak tahu sulit apa enggak ya. Sebenarnya pengen dikasih sampai sekarang karena kan nenek gue udah nggak ada ya. Nah urusan kayak gitu kan sebenarnya harusnya diselesain dari dulu ya. Iya betul. Nah cuman gue lupa ya, nenek gue tuh udah yang legowo aja apa gimana gue lupa. Intinya juga nenek gue damai-damai aja orangnya. Mungkin udah legowo kali. Soalnya gini, tanahnya itu kotak. Terus jadi tiba-tiba kebagi seperempat. Sudah rumah. Terus nenek gue tuh masuk dari pagar sini. Gimana ngebayanginnya? Susah ya. Tapi kalau intinya kalau mau ke rumah nenek gue ngelewatin 2 pagar jadinya. Jadi nggak bisa ngelewatin pagar itu lagi. Ngelewatin halaman dia jatuhnya. Oh. Gitu. Lu aneh banget. Tapi kalau dia sampai defensif kayak gitu, apa dikasih ya? Ada kemungkinan emang dikasih. Ada kemungkinan satu lagi, mumpung kakek gue udah nggak ada. Kayak udah bilang aja dikasih, mereka juga nggak ada yang tahu gitu ya. Iya, gitu. Setelah gue pahami dari kasus-kasus ini ya, yang gue tangkap adalah yang minjemin rumah tuh entah itu orangnya tuh kaya banget sampai aset tuh nggak tahu. Ya, kebanyakan. Daripada kosong lo pakai deh. Nah tapi kedepannya kan kita nggak ada yang tahu hidup orang kayak gimana. Betul. Ya pas di beliau lagi kaya-kayanya, pas di anak cucunya kan mungkin ngejual-jual aset atau segala macam sampai nyari nih aset-aset mana lagi, kan ada yang kayak gitu kan. Ada. Nah baru pas mau jual, kok ini ada orang ya, tapi bentar, pas diurus ribet, orangnya nggak mau pindah. Nah tapi kalau misalnya konteksnya dipinjemin dan dia nggak mau pindah, menurut gue itu nggak tau malu sih. Apalagi sampai ribut sama keluarga intinya. Ngerti nggak sih? Itu kan yang di kasus X ini, Dut, ibunya tuh masih hidup. Berarti kayak gua sama lu aja. Iya. Dan kita masih hidup. Terus kita berduanya nggak komunikasi gitu sebagai sahabat? Gue udah capek nyuruh lo keluar, tapi lo tuh kayak nggak mau keluar gitu lo, belum bisa dan lain-lain. Terus sampai gue bilang, Dut, Dinda tuh mau pakai rumahnya, dia udah mau kuliah. Iya tapi Des, gue belum dapat rumah, terus gimana? Gitu. Jadi lo kayak lo ngotot juga gitu. Terus gue nyuruh lo mikir hidup gue gimana? Iya gue kan. ada rumah itu. Terus mungkin di otak lo kayak ya elah, lo juga masih punya rumah lain, lo pikirin gue lah. Gue gak ada rumah, kalau lu ngusir gue dari sini gue itu dia kondisinya rumahnya di mana? Disebutin nggak nama daerahnya? Apa di mana ya, gue lupa deh. Tapi lo kalau misalnya lu jadi peminjemnya, bakal lu usir nggak? Peminjam Kasar gitu. Peminjam yang minjemin. Apa sih bahasanya? Ya, kalau misalnya gue minjemin rumah, Iya. Kasar lah. Lo jadi si yang minjemin. Kasar lah. Karena dipakai cara halus, pakai komunikasi secara halus, dia nggak bisa, nggak nurut, dan posisinya anak gue butuh. Ya gue pasti belain anak gue. Iyalah. Ya maksud itu kenapa dia nggak gitu-gitu, apa? Ada cerita lanjutan ya nggak? Nggak tahu, gue juga lupa lagi. Sampai ada orang balas, Kak, lo tinggal sewa lawyer. Iya, yang gitu-gitu. Betul, punya surat-suratnya, udah bisa didepak gitu. Betul. Ya maksudnya kan gampang banget sebenarnya. Iya. Oh mungkin hanya ingin bercerita aja, ada lo orang kayak gitu ya. Pengen cerita kayak gitu aja kali ya. Enggak, dia viralin kok, dia bilang. Gue nggak mau to the point karena gue tahu ada UITE kata dia, tapi ya tulisin alamatnya. Woi, lo yang minjem rumah nyokap gua alamat ini, pinggir pergi lo, rumahnya mau dipakai gitu. Lu jadi anak Twitter banget sekarang. Iya, ternyata Twitter seru ya. Walaupun gua nggak ngerti reply gitu-gitunya, gua nggak ngerti. Lu cuma baca-baca berita aja. Tapi ini di luar yang dibahas minjam tadi rumah itu. Maksudnya tujuannya dia nge-tweet itu apa ya? Apa? Tujuan dia nge-tweet. Kan ada komunitas marah-marah. Oh, lu baca di komunitas marah-marah. Iya. Oh, hanya meluapkan aja. Oh. Terus udah gitu kan dibalas, jadi makin seru kan, dibalas sama orang. Emang gimana, Der? Ini alamatnya di mana? Jadi makin dar dia gitu. Karena mungkin gini, karena gue belum punya aset sebanyak itu yang bisa sampai gue pinjemin. Jadi gue masih nggak relate dan akhirnya gue shock kayak ada orang minjemin rumah gitu. Kebanyakan saudara sama saudara. Kalau temen jarang banget sih. Rumah gitu anjir. Ternyata ada juga loh. Gue mau cerita. Apa?
Tapi gimana, gue tau tonton juga lagi. Gue ngalamin anjir, itu baru banget. Tapi nanti dikat aja, gue cerita ke kalian aja. Oke guys, sekian gosip-gosip kita terbaru dari X yang tidak mau disebutkan namanya. Makanya jadi orang tuh jangan terlalu baik guys. Sumpah, tapi itu bener. Bener. Karena Apa? apa sih? Karena kalau menurut gue, misalnya kita baik nih sama orang, terus Baik di kan saat gue ngasih kartu iya, ATM. makasih ya Bim. Di saat kita membutuhkan apa gitu, ya orang itu belum tentu baik sama kita Setuju. gitu. Jadi pilih-pilih lah guys kalau baik sama orang tuh. Setuju. Tapi penilaian gue cepet banget berubah lagi. Jadi kayak misalnya gini, kayak tadi, misalnya gue ke restoran terus pegawainya itu jutek dan gue bener-bener bete banget gitu, kayak ya anjir lu bisa gak sih lebih senyum dikit, lebih happy, lebih ramah gitu. Gue bete kan itu, kayak gue udah ngumpat dalam hati gitu kan. Terus tiba-tiba dia ada ngasih sesuatu ketinggalan, Kak maaf ini ketinggalan, terus dia senyum sumringah, terus gue langsung kayak langsung hilang penilaian gue, ngedeng. Ya udah jadi nggak bete lagi gitu. Paham. Tapi itulah kekuatan senyuman tahu. Bener. Apalagi kalau senyumannya tulus, orang yang tadi dia marah banget itu Bener, bisa tiba-tiba kayak oh ya udah. Luluh. setuju banget lagi gue. Ya nggak sih? Setuju banget. Nih lanjut lagi gue cerita. Waktu itu gue pernah makan bakso. Gue pernah makan bakso. Jadi mbak kasir itu kayaknya ngantuk ya, capek berdiri kan. Terus misalkan gue nanya kayak, terus dia jawab seadanya. Terus misalkan ini kalau nasi gorengnya pokoknya gue banyak nanya lah. Terus dia nanya ke kitchen, terus nanya kayak ini gimana nih gitu kan. Udah mati gue, terus gue kesel tuh kan. Gue bilang gue jutek juga. Tuh akhirnya rame kan tuh, banyak yang beli. Terus gue duduk tuh, dia nganter makanannya. Terus ada yang kurang, mbak ini kurang, gue bilang gitu kan. Terus dia datang ke gue, ini ya bu maaf ya, kayak gitu. Terus iya, terus akhirnya gue perhatiin kan, karena gue duduk kan deket kasir. Terus dia yang nguap mulu gitu loh, kayak nguap kayak mungkin kayak iya, gue kayak oh dia ngantuk, ya udah. Sama tuh kasusnya sama yang tadi yang gue bilang. Jadi kan tadi lagi pesen ayam rame-rame tuh, ya kan. Terus dia kayak gitu. Mungkin dia mendengar percakapan gue, Bima dan Anah gitu kan. Kayak, Oh, kalian bilang dia jutek. jadi emang kita tuh jadi lo apa, dada ayam, dada apa paha gitu. Jadi dia cari hitung-hitung gitu kan, dada paha gitu kan. Terus akhirnya gue tuh kan lagi merangkum nih, oh berarti dadanya saat ini berapa, pahanya gini. Pas gue bilang, jadi mas dadanya satu paha, iya, level berapa? Terus kayak pokoknya akhirnya yang terakhir gue bilang dadanya level 10. Gue gitu, gue gitu. Dadanya level 10, gue gitu kan. Dia itu nanya level berapa itu dia yang mengulang dia. Oh iya? Karena yang pertama kan dia nanya level berapa. Jadi dia tuh maunya tuh konsumennya, Misalnya dada level 10 gitu langsung ya? ya pokoknya dia maunya konsumennya ngejawab pertanyaan dia dulu gitu. Pas dia lagi nanya pertama kali, kita kan berdebat lagi tuh. Jadi lu apa, dada satu, dada. Nah pas lagi berdebat gitu, kan rame ordernya. dia nanya lagi yang itu yang tadi Desti bilang. Jadi level berapa? Jadi level berapa? Dia gitu. Iya. Tapi ada yang nggak kayak Nyolot. gue ya? Kayak gitu, tapi kayak gue. Jadi level berapa? Gitu yang gitu lah. Iya, nah terus itu kan iya kan. Sedangkan kan kalau ramean nggak usah ada guys, pasti kalau yang ramean order tuh pasti dada berapa, dada sepaha gitu kan. Ya udah akhirnya kita kerundingan dulu coba. Iya jadi level berapa? Buset kata gue. Iya, gue nge-sih. Sumpah kata gue biasa aja gitu. Terus gue baca kan gondong lu, tiba-tiba ketinggalan tadi jamurnya. Gue bilang, Ana itu mas-masnya keluar tuh. Ada yang ketinggalan nggak? Terus dia nyariin kan langsung masuk mobil. Terus tiba-tiba pas lagi pas gue kaca, lu kaca, iya mas. Kakak maaf ini jamurnya langsung kayak maaf mas, mungkin masnya capek berdua doang. Mungkin gitu itu juga capek terus, atau mungkin ya emang karakter aslinya sebenarnya. betul. Iya. Tapi kadang gue mikir, kan lo tuh apa sih namanya yang apa kerja itu berkaitan sama publik, sama apa sih namanya? Kayak gitu-gitu. Public speaking. Bukan public speaking, maksudnya ya Yang lo ketemu orang-orang. ya kan, maksud gue jangan kayak gitu. Mau seletih apapun, mau secapek apapun, menurut gue ya lo ngelainin orang senyum, apalagi lo di kasir cuy. Mungkin itu karakter asli dia, jadi dia menganggap itu normal. Bisa jadi sih. Soalnya sama beberapa. Nah terus Bima bilang, lu bilang ya Bima? Apa tuh? Kata lu kayak yang emang kayak gitu dia dari dulu. Ya iya. Gue kayak Udah gitu kan kita datang berkali-kali. Iya. Ya gue ketemu sama dia udah, ya ini udah yang ke berapa? Iya. 3 atau 4 lah. Dari gue udah dari dulu yang dua kali ke situ. Iya. Besokannya dia lagi. Terus hari ini dia lagi. Itu sama juga waktu gue di Thailand, gue pesen kayak Grab atau Gojeknya di sini. Oke. Terus udah gitu, titik penjemputannya itu memang kan gue tinggal tuh di apartemen mall.
Jadi kan ada lobby, misalnya taruh lobby 1, lobby 2, baru lobby apartemen. Jadi total 3 lobby. Tapi titik penjemputannya tuh walaupun gue ada tulis lobby apartemen, dia titiknya tuh lari lagi ke lobby 2. Paham nggak? Walaupun nggak sampai 1 kilo, nggak sampai 1 kilo, bahkan 300 meter pun enggak gitu loh. Gue udah titikin di lobby, dia tetap balik lagi. Ada kan yang biasanya kayak gitu. Akhirnya gue tunggu di pinggir jalan karena biasanya kayak gitu. Dan gue pas ngeliat abang-abangnya atau orangnya, gue dada-dada supaya dia maju. Karena emang segaris gitu doang loh. Gue dada-dada, ini orang masih nggak maju, dia chat gue. Terus dia bilang lobby 2, the maps in lobby 2. Kata gue, itu udah keras kan. Pas maju kan gue bawa lumayan banyak barang. Terus kayak gitu, pas masukin barang, hurry up, dia kayak gitu anjir. Gue kayak berasa di militer. Terus tau gak? Pas gue masuk, gue udah emosi kan. Terus kayak gitu dia bilang, the maps in lobby 2, kata dia. Yes, but the cannot move. Gue bilang kayak gitu. Terus terus Arfel bilang, sorry, kata Arfel gitu. Dia diem kan, gue diem, dia diem. Nyetirnya, demi Allah, nyetirnya tuh kayak ini bus mau dimasuk tengah-tengah sampai nggak mau, sampai dia ngelakson. Menurut gue dia orangnya juga temperamen mungkin ya, atau gimana, dia nyetirnya tuh kacau banget. Sekacau itu sampai gue bilang, buset nih orang gitu kan. Udah dong, pas nyampe di lobby, sampai di tempat tujuan yang harusnya gue bisa diturunin pinggir jalan, dia masuk ke parkiran. Baik nih, gue pikir kan. Parkiran pas diturunin, thank you so much, have a nice day. Kagak jadi kesel gue. Padahal tadi gue di jalan udah kayak gini. Gue udah kayak gini. Gue kasih bintang 1, gue kasih bintang 1. Tiba-tiba dia, oke, thank you so much, have a nice day. Senyum anjir. Terus kayak gak jadi, gue gak tega mau kasih bintang 1, ngerti gak? Karena kayak, ya udahlah, itu mungkin tadi karena kesalahan titik. Tapi emang gak bisa, bukan yang kayak gue salah titik, enggak. Tapi emang tulisan tuh lobby apartemen. Tapi pas gue klik dia ke sana. Ketika gue tarik ke sini, loncat lagi ke sana. Ketika gue tarik ke sini, loncat ke sana. Ya udah, gue lo jangan marah-marah, lo kan tinggal gue dadah tuh, lo tinggal maju gitu loh. Ya udahlah kayak gitu guys. Sering banget tuh kayak gitu. Jadi awalnya dia galak, pas terakhirnya dia senyum, jadi kayak ya udah gitu. Jadi kayak ya udahlah, dia ternyata emang baik gitu. Iya, mungkin really kesel aja kali gitu. Tapi gue selalu diamanatkan sama Agung. Soalnya dia ngeliat. Biasa gue setuju nih, coba Pak. Ya. Soalnya dia ngeliat gue sama Desi kan orangnya tuh gampang banget menyimpulkan orang ini baik. Oh Terus? iya, benar. Dia bilang, kamu tuh jangan terbiak apa. Yang aku lihat kamu nih sama Desi tuh orang baik dikit. Ih, dia baik banget. Iya. Jangan nilai orang langsung kayak gitu. Kita nggak tahu kamu tuh baru ketemu sekali 2 kali. Gituin. Jadi jangan gampang kemakan omongan orang, ibaratnya gitu loh. Jadi tuh harus ada batasan. Kalau gue ketemu orang nih, baru kenal sama orang, ya pertama kali mah pasti baik. Tapi dibatasin dulu. Jangan langsung akrab. Gue paham banget. Iya, Misalnya kita baru kenalan gini, halo Desti, iya misalnya siapa namanya Ana cerita duluan. Iya. Kak, aku tuh pusing banget deh, keluarga aku tuh gini. Baru dipancing gitu, gue maksudnya bisa, sumpah iya kenapa ya keluarga. Paham gak lo? Iya. Oversharing gitu. Iya. Jadi makanya aku selalu bilang kalau ketemu orang semua orang tuh baik. Iya. Pada dasarnya semua orang tuh baik. Tapi ya harus ada batasan dulu lah. Gitu. Misalkan gue abis ketemu siapa gitu, kenalan sama siapa gitu, misalnya teman-teman influencer tuh, iya baik banget loh yang ini. Iya baik, semua orang baik. Cuman ya kita kan nggak tahu gitu loh. Setuju sih. Gue pikir dia menanggapi yang kayak kalau kita ketemu orang ngeselin gitu enggak ya? Enggak. Karena kan gue selalu cerita, misalkan gue abis ketemu orang apa, dia bilang, ih baik banget, gini. Kalau masalah itu lo jangan tanya udah aku. Dia juga emosian. Kayaknya dia ribut terus apa. Begitulah guys cerita-cerita kita ya guys. Kalian komen di bawah kalau punya cerita-cerita yang unik, nanti kita bacain. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian kita. See you next video. Bye. Terus ngantuk banget anjing. Asli. Demi Allah, kayaknya jam ngantuk kita sejam segini deh. Ngantuk-ngantuknya paling ngantuk.